Perkenalkan, nama saya Andika Vanessa Fadigan, NIM 19 208 030. Halo, perkenalkan nama saya Fiorani Sania Barubangun, NIM 19 208 036. Halo, perkenalkan nama saya Atalina Jeneza Mayang Kubus, NIM 1920 80 14. Saya Julfi Natania Sage, NIM 1920 8035. Di sini kita akan belajar bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Sebelum itu, kita harus mempelajari apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ditemukan pada abad yang ke-20, berkembang secara pesat dibandingkan dengan teknologi lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu satu, teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, serta pengelolaan informasi. Yang kedua adalah teknologi komunikasi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Jadi, dalam arti luas, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, dan pemindahan informasi antar media. Di sini kita akan membahas perkembangan TIK dalam pendidikan. TIK merupakan sebagian dari ilmu pengetahuan, dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengolahan, penyajian, penyimpanan, dan penyajian informasi. Dan dengan kemajuan teknologi, kita dapat mendapatkan informasi dari mana dan kapan saja kita butuhkan. Di dalam teknologi informasi juga mempunyai dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Satu wadah yang dirasa paling berperan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia atau di dunia adalah internet. Saat sekarang ini, akibat dari adanya pandemi COVID-19, maka sistem pembelajaran yang digunakan saat ini adalah pembelajaran daring. Jadi, mau tidak mau, seluruh peserta didik dan pendidik harus menguasai dan mengikuti perkembangan TIK dalam pendidikan. Kita akan membahas peranan TIK dalam pendidikan. Terdapat 6 peranan TIK dalam bidang pendidikan. Ini dia 6 peranan TIK dalam pendidikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi. Maksudnya, penggunaan TIK harus proporsional. TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tetapi dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Maksudnya, tersedianya bahan ajar dalam format digital. Yang kedua, the network is the school, atau jaringan adalah sekolah. Dan yang ketiga, belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar. Ilmu berkembang dengan cepat. Guru-guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia. Buku dan bahan ajar diperbaharui secara kontinu atau berlangsung. Dan inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Dan yang terakhir, tanpa teknologi, pembelajaran yang up to date membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yaitu yang pertama, penyampaian pengetahuan mempertimbangkan konteks dunia nyata. Kedua, memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan pembelajaran. Lalu yang ketiga, pelajar melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih luas dan mandiri. Keempat, akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi mahasiswa dengan guru. Yang terakhir, rasio antara pengajar dan peserta didik sehingga menentukan proses pemberian fasilitas. Lalu yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Pertama itu, tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Kedua, transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Ketiga, kualitas layanan pada penegakan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Keempat, orang merupakan sumber daya yang bernilai. Lalu peranan yang terakhir adalah TIK sebagai pendukung sistem mengambil keputusan. Yang pertama itu, tiap individu memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Yang kedua, guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu. Dan yang terakhir, profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah.
Itulah dia 6 peranan TIK dalam bidang pendidikan. Saya akan menjelaskan materi mengenai dampak positif dan negatif TIK dalam bidang pendidikan. Berikut penjelasannya. Dampak positif dan negatif TIK dalam bidang pendidikan. Dampak positif TIK dalam pendidikan. 1. Informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Inovasi pembelajaran e-learning yang lebih memudahkan proses pendidikan. 3. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 4. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Dampak negatif TIK dalam pendidikan. 1. Mempermudah terjadinya pelanggaran haki yang menyebabkan orang bersifat plagiat. 2. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. 3. Pengajar dan peserta didik bisa kecanduan aspek teknologi dan bukan isi pelajarannya. 4. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek. 5. Tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya pembelajaran, tapi masih membeli buku serta berkunjung ke perpustakaan. Kesimpulan, perkembangan TIK bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari, karena dengan adanya TIK dalam pendidikan dapat mendukung proses pembelajaran dan tujuan pendidikan. Namun di balik perkembangan tersebut, kita harus memperhatikan nilai, norma, serta etika, dan apa saja dampak positif dan negatif dari TIK, supaya kita bisa mengetahui batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dengan adanya perkembangan TIK dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sudah berkembang begitu pesat. Pasti ada dampak negatif maupun positif yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, memberikan arahan bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar. Yang kedua, jika pengguna masih di bawah umur, harus ada bimbingan langsung dari orang tua. Dan yang ketiga, tidak menggunakan teknologi informasi pada saat jam pelajaran sementara dimulai. Yang keempat, tidak terprovokatif. Dan yang kelima, menggunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. Misalkan, mencari referensi atau informasi melalui internet. Sekian, terima kasih. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.